misalnya besok mau ulangan nih, mau ujian matematika, tapi teman-teman pada bingung, pada stres ya, takut. Kalau saya bahagia gitu ya. Kalau besok itu ulangan matematika itu sangat bahagia sekali ya. Saya senang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk para pengikut SANS. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu Bapak Salendra Putra MPD. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya Bapak? Waalaikumsalam, baik, alhamdulillah. Ya, jadi Pak Salendra ini adalah Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma ya Pak ya. Ingin nanya sedikit ini Pak. Ya. Saya kenal Bapak dari SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Ya. Dulunya saya tamatan dari SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Ya, betul. Terus sekarang Bapak jadi kepala sekolah, ya, tapi di SMK yang berbeda dari tempat saya yang mengenal Bapak dulu. Dulu saya mengenal Bapak sebagai guru matematika. Ya. Sekarang Bapak menjadi kepala sekolah tapi di SMK Seluma, Ya. SMK 6. Yang ingin saya tanyakan Bapak sedikit, apa sih Pak, atau ada perbedaan tidak Pak dengan SMK dulu yang di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu dengan sekarang di SMK 6 Kabupaten Seluma Bapak? Oke. Baik, sebenarnya kalau berbicara masalah SMK ya, di mana-mana sama ya. Konteks masalah SMK, sekolah menengah kejuruan, di mana sekolahnya anak-anaknya fokus untuk dilatih mengenai skill, diberikan keterampilan supaya mereka ketika tamat mereka bisa mandiri dan bisa memiliki kemampuan-kemampuan sehingga mereka bisa berwirausaha, bisa bekerja gitu ya. Hanya saja memang perbedaannya di kondisi sekolah saja ya. Kalau SMK Negeri 2 kan memang jumlah rombelnya sudah sangat banyak ya. Kemudian siswanya juga sudah banyak, sedangkan ya betul, dan juga sudah lama berdiri ya, udah lama sekali. Tapi kalau di SMK Negeri 6 Seluma kan memang baru berdiri itu tahun 2016 ya. Jadi memang sekolah itu masih dalam tahap pengembangan lah, tahap pengembangan. Jumlah kelasnya juga masih 7 rombel ya. Jadi masih dalam tahap perkembangan lah gitu. Mudah-mudahan kedepannya bisa semakin maju dan semakin sukses gitu. Untuk di SMK 6, saya dengar ada jurusan yang hanya ada di sana Pak. Kalau tidak salah ini Pak, kalau tidak salah informasi. Di sana ada jurusan pertanian kalau tidak salah. Iya benar. Itu maksudnya gimana? Pertanian atau benar-benar bertani atau kayak atau memang kayak di perkuliahan? Iya. Maksudnya Pak. Jadi kita itu ada kompetensi itu namanya agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura ya, atau disingkat ATPH. Jadi memang di situ anak-anak diajarkan bagaimana mengolah tanaman pangan dan hortikultura itu dan bagaimana melakukan agribisnis di bidang itu. Jadi maksudnya ATPH bukan sekedar bertani saja gitu ya. Bukan hanya sekedar mencangkul. Kalau sekedar mencangkul ikut aja petani-petani. Itu saya pikirkan tadi Pak. Ikut aja petani-petani tapi tidak ya. Maksudnya kita mulai bagaimana bertani yang modern ya. Bagaimana bertani yang maju, bagaimana supaya panennya lebih cepat, bagaimana memasarkan gitu. Jadi mulai dari pengolahan tanah, bagaimana mengenal tanah, bagaimana teknik memupuknya, bagaimana teknik memeliharanya, bagaimana penggunaan alat-alat pertaniannya gitu ya. Kemudian bagaimana memanfaatkan lahan, mau lahannya luas, mau lahannya sempit bagaimana. Kemudian bagaimana supaya panennya bisa lebih banyak, dan sudah itu bagaimana membisniskannya, bagaimana memasarkannya, kemudian bagaimana mengenalkannya kepada masyarakat. Jadi lebih luas dari itu. Jadi bukan sekedar hanya mencangkul menanam saja, tapi makanya namanya agribisnis, tanaman pangan dan hortikultura gitu ya. Jadi dikenalkan mulai dari awal sekali sampai ke pemilihan bibit yang benar, mana yang bagus gitu ya, sampai pada akhirnya dia panen dan bagaimana memasarkannya, bagaimana bisnisnya. Kayak kita seperti itu. Saya cukup tertarik sih Pak dengan pembahasan tentang ini tadi. Mohon maaf ini Bapak. Mereka yang sudah dari awal, dari tahap awal sampai akhir, di tahap penjualan Bapak, hasilnya bagaimana Bapak? Kemana lari hasilnya nanti Pak? Iya, kalau di SMK itu kan ada yang namanya unit produksi ya. Nah, unit produksi itu fungsinya adalah
membantu supaya masing-masing jurusan, masing-masing kompetensi itu produktif gitu ya. Jadi apapun yang dihasilkan dari sana nanti akan dikelola oleh unit produksi dan tujuannya adalah dikembalikan lagi untuk pengembangan kompetensi jurusannya ya. Jadi misalnya mungkin ada kurang bibit atau misalnya ada kurang alatnya gitu ya, atau ada perbaikan alatnya segala macam. Jadi dana yang dapat itu semuanya kembali ke jurusannya, ke kompetensinya itu untuk dikelola untuk kemajuan jurusan ATPH itu. Jadi diputar di sana tuh. Ya, diputar di sana gitu, kembali ke mereka. Wow, luar biasa. SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma. Itu di sekolah lain kayaknya belum, Pak ya? Kalau untuk jurusan pertanian memang di SMK Negeri 6 Seluma kita satu-satunya. Ya, kita satu provinsi. Enggak, itu se-Kabupaten Seluma. Di setiap kota kabupaten rata-rata ada sekolah jurusan pertanian ya. Dan tapi khusus yang di Kabupaten Seluma memang hanya sekolah kita yang memiliki jurusan pertanian gitu. Hasilnya tadi Bapak itu penjualannya di lingkungan Seluma saja atau bisa sampai ke kota atau kabupaten lain, Bapak? Awalnya tuh sebenarnya kita di lingkungan ya, cuma kita ingin bisa lebih luas lagi. Jadi kita kembangkan sampai di Kabupaten Seluma, bahkan sampai ke kota gitu ya. Jadi kita pasarkan tergantung sebenarnya bagaimana hasil panennya. Jadi kalau memang hasil panennya banyak, itu kita bisa sampai meluas sampai ke kota gitu ya. Bahkan beberapa produk-produk kita itu juga sudah diikutkan ke bazar-bazar ya. Iya betul. Baik itu tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sudah sampai ke nasional kita ikut bazar. Nasional juga, Pak? Iya betul. Wow, luar biasa. Jadi salah satu produk unggulan kita itu adalah kita berhasil membuat teh dari daun mangga. Teh dari daun mangga itu salah satu produk yang sering kita ikutkan bazar di mana-mana gitu ya. Jadi kalau orang-orang membuat teh benar-benar dari daun teh, tetapi kami anak-anak ATPH berhasil bersama dengan guru-gurunya ya, guru pertanian berhasil membuat teh tetapi dari daun mangga. Gitu. Bingung kan? Aromanya berarti bukan aroma teh, Pak ya? Aroma mangga? Iya, rasanya rasa teh tapi aromanya aroma mangga. Gitu ya. Jadi dan itu memang cukup unik ya, karena teh tapi tidak dari daun teh, dan itu yang sering kita ikutkan di bazar-bazar itu, baik di tingkat kabupaten, tingkat provinsi, bahkan sampai ke Surabaya juga pernah kita ikutkan di bazar-bazar gitu. Wow, luar biasa. Cukup menarik SMK Negeri 6 ini. Itu yang paling diunggulkan berarti? Ya, ke salah satu produk unggulan gitu ya, salah satu produk unggulan kita dari sekian banyak macam produk-produk yang lainnya gitu. Teh dari mangga. Teh tapi dari daun mangga ya. teh tapi mangga. Makanya berkunjung anak-anak SANS itu berkunjung ke SMK Negeri 6 Seluma, bisa melihat bagaimana cara kita pengolahannya gitu ya. Karena memang ada teknik-teknik tersendiri ya pengolahannya, dan tidak semua daun mangga bisa digunakan, hanya daun mangga tertentu gitu. Kayaknya Kabupaten Seluma sendiri, Kabupaten Selumanya harusnya banyak dapat pelajaran dari SMK Negeri 6 Kabupaten Seluma. Iya. Terus kalau kita kembali ke masa SMK Negeri 2 Kota Bengkulu, Bapak. Saya tertarik dengan prestasi Bapak. Pak Salendra ini pernah menjadi juara 2 kalau nggak salah, Pak ya. Juara 2 tingkat nasional guru matematika terbaik. Wow. Jadi gimana sih Pak ceritanya? Boleh ceritakan dikit ya, Pak? Oke, yang juara 2 tingkat nasional itu guru berprestasi ya. Jadi ada yang pernah saya menangkan tingkat nasional itu ada 2 kegiatan ya. Yang pertama itu yang guru berprestasi, guru berprestasi SMK itu tahun 2018 peringkat 2 nasional, sama yang tahun 2017 itu yang juara 1 tingkat nasional untuk Olimpiade. Olimpiade. Berbeda Olimpiade guru matematika. Kalau yang juara 1 nasional Olimpiade guru matematika itu, jadi ada semacam lomba Olimpiade. Jadi tidak sekedar anak-anak SMA saja ada Olimpiade, guru-guru pun juga ada Olimpiadenya gitu ya. Dan itu berpelajaran juga. Dan berhubung waktu itu saya basicnya masih guru matematika, jadi saya ngikut Olimpiade guru matematika se-Indonesia waktu. Jadi seleksinya ribuan guru ya se-Indonesia. Alhamdulillah itu waktu itu peringkat 1, dapat medali emas.
Peringkat 1 di 2017. Ya, 2018 saya ikut lagi ajang yang berbeda namanya Guru Berprestasi SMK. Nah, kalau ini lomba khusus untuk guru berprestasi di bidang SMK, karena kan waktu itu masih ngajar di SMK Negeri 2 ya. Jadi statusnya guru SMK. Dia itu kan ada guru berprestasi SMK, guru berprestasi SMA, guru berprestasi SMP dan seterusnya. Nah, saya ikut yang guru berprestasi SMK. Nah, itu juga diseleksi secara mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kota kabupaten, provinsi sampai ke nasional. Kalau itu semua guru SMK bidang pelajaran apapun boleh ikut. Nah, itu alhamdulillah peringkat 2 nasional. Wow, banyak sekali pengalaman Bapak. Iya, ya, alhamdulillah ya, luar biasa. Berarti Bapak sangat-sangat mencintai matematika, Pak ya? Iya, memang dari awal, misalkan dari kecil misalnya. Oh, pengen jadi ini. Biasanya iya. dari SD punya cita-cita ingin jadi ini, SMP pengen jadi ini, berbeda lagi biasanya. Iya. Kalau saya pribadi, Pak ya, Iya. SMA ingin jadi ini, beda-beda lagi. Bapak sendiri memang dari awal berminat untuk di bidang matematika atau bagaimana, Pak? Sebenarnya kalau dari kecil memang saya sangat suka sekali belajar matematika, sangat suka sekali berhitung itu ya. Ketika teman-teman, misalnya besok mau ulangan nih, mau ujian matematika, tapi teman-teman pada bingung, pada stres ya, takut. Kalau saya bahagia gitu ya. Kalau besok itu ulangan matematika itu saya sangat bahagia sekali ya. Saya senang sekali ya. Saya senang sekali, nggak tahu kenapa ya. Saya senang sekali belajar matematika. Cuma memang waktu itu tidak pernah terfikir mau bercita-cita jadi guru gitu ya. Waktu kecil-kecil dulu pengen jadi insinyur, kira seperti itu ya, tidak terfikirkan. Tetapi memang SD, SMP, SMA memang semakin mencintai matematika sampai pada akhirnya kuliah ngambil matematika. Jadi memang suka matematika, kemudian kuliah ngambil jurusan pendidikan matematika, ya memang belajarnya matematika kan, jadi ya memang semakin senang gitu. Memang disenangi, Pak. Iya, memang senang sekali gitu. Saya ikut bukan senang sih, bangga lah, benar-benar bangga bisa diajar oleh Bapak. Meskipun di SMK sendiri tidak pernah bertemu dengan Bapak langsung kalau mempelajari matematika dengan guru-guru lain. Iya. Saya pernah ikut ini, Bapak Salender punya bimbel Pak ya, tempat les lah. Di sana saya menemukan banyak kayak trik-trik tersendiri menyelesaikan soal-soal matematika atau pertanyaan matematika dengan rumus-rumus sendiri seperti Bapak tuangkan. Itu Bapak memang dapat sendiri atau ada guru lagi Bapaknya? Jadi begini, sebenarnya matematika itu kan basicnya itu kan berawal dari logika gitu ya. Jadi sebenarnya ketika ada rumus-rumus matematika itu kan sebenarnya bukan untuk mempersulit ya, tapi untuk mempermudah. Memang ketika di sekolah kita memang mengajarkan bagaimana pemahaman tentang suatu permasalahan matematika. Bahkan ketika ada rumusnya kita juga mengenalkan bagaimana pemahamannya. Semua rumus itu tidak tiba-tiba muncul, tiba-tiba jatuh dari langit jadi rumusnya, tidak seperti itu. Semuanya ada proses dan logikanya juga harus berjalan. Tetapi kan terkadang anak-anak ketika mau ujian memang mereka mengalami beberapa kesulitan gitu ya untuk trik-triknya menyelesaikan permasalahan. Nah, makanya saya mengenalkan itu gitu ya, mengenalkan bagaimana trik-triknya menyelesaikan. Tapi dengan catatan saya mengenalkan itu mereka harus sudah paham dulu mengenai konsep matematikanya. Jadi saya tidak langsung datang tiba-tiba mengenalkan, tidak, mereka paham dulu konsepnya bagaimana gitu ya. Cuma karena ujian itu kan butuh waktu dan butuh cepat, jadi kita ajarkan trik-triknya. Trik-triknya pun sebenarnya kadang yang dari inspirasi saja ya kan. Kita mengajar nih, jadi beberapa anak itu mengalami kesulitan atau ada kan matematik lebih banyak anak yang tidak paham kan. Dari yang paham itu beberapa kali berkonsultasi, ketemu bagaimana. Akhirnya kan sebagai guru matematika kan berpikir ya bagaimana dia bisa lebih paham, bagaimana menjelaskannya dengan cara yang lebih sederhana gitu ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu hanya terinspirasi lah beberapa penyelesaian permasalahan matematika yang sebenarnya bisa lebih sederhana diselesaikan. Nah, makanya dari situ akhirnya dikembangkanlah dan diajarkan kepada anak-anak gitu.
Bagi yang penasaran dengan rumus-rumus Pak Salendra, bagi yang nanti ingin ujian dan menghadapi ujian, bagi yang ingin les atau bimbel, bisa gabung di bimbel Pak Salendra. Oh, nggak usah, nanti dikira promosi, nggak usah. Gak apa-apa Pak, sekalian Pak. Saya alumni sana Pak, soalnya saya bangga Pak. Di Lazuardi, Jalan Angka. Dan ini Pak, satu lagi Pak. Sekarang Bapak sebagai kepala sekolah. Iya, di SMK Negeri 6 Seluma. Sebagai kepala sekolah itu tetap mengajar atau bagaimana Pak? Kalau sebagai kepala sekolah, kalau aturan yang terbaru, kepala sekolah tidak mengajar. Kepala sekolah itu memang bekerja untuk memanajemen ya, mengelola sekolah gitu ya. Ada 8 standar gitu ya. Mulai dari sarana prasarana, masalah kurikulumnya, standar isinya, pengelolaan segala macamnya gitu ya. Memang fokus ke sana gitu ya. Kalau yang peraturan yang lama memang beberapa kepala sekolah memang masih mengajar gitu ya, tetapi aturan yang baru memang full untuk mengelola sekolah gitu. Jadi tidak lagi mengajar. Makanya ini pengalaman yang baru sekali sebenarnya, pengalaman yang baru bagi saya gitu ya, bagaimana yang selama ini berkecimpung di dunia matematika, bagaimana mengajar matematika biar anak paham matematika. Sekarang saya berpikir bagaimana mengelola sebuah sekolah yang memang cakupannya luar biasa, sangat luas sekali gitu ya. Dan saya pun masih baru di sana, masih tahap belajar, masih terus mengembangkan diri lah gitu ya, karena memikirkan untuk memajukan sebuah sekolah itu bukan sesuatu yang gampang, tapi kalau kita serius juga bukan sesuatu yang sulit sebenarnya gitu. Dan ini Pak, dulu Bapak di bidang matematikanya terus mengajar, dan sekarang mungkin sedikit terhenti untuk mengajar. Yeah. Itu rasanya enak dan tidak enaknya apa kira-kira Pak? Kalau hobi nih kan hobi Bapak tadi kan jadi hobi matematika. Oh senang disenang-senangi. Tiba-tiba harus terhenti karena situasi seperti itu Bapak. Pertanyaan sulit ya ini ya. Jadi begini, sebenarnya kalau dikatakan berhenti betul tidak gitu ya, karena kan kita juga masih punya bimbingan belajar gitu ya, kita juga masih beberapa siswa sering konsultasi masalah matematika gitu ya, dan saya juga sering jadi narasumber gitu ya untuk masalah pendidikan atau pembelajaran matematika gitu ya. Dan saya juga masih waktu itu masih mulai tahun kemarin masih aktif juga untuk menulis soal-soal ujian soal-soal tingkat nasional gitu ya untuk matematika gitu ya. Artinya tidak berhenti mendadak gitu ya, tidak tiba-tiba menghilang, itu tidak berangsur-angsur. Tetapi yang saya rasakan adalah saya tidak merasa seperti kehilangan, tidak gitu ya. Saya tidak kehilangan Pak ya. Menganggap ini sebagai sebuah tantangan gitu ya. Tantangan baru. Iya, sebagai tantangan yang baru, sebagai pengalaman yang baru bagi saya, yang selama ini saya hanya berpikir bagaimana anak maju di bidang matematika, tapi sekarang saya harus berpikir bagaimana anak-anak SMK itu maju tidak hanya matematika, tapi dari pelajarannya, dari kompetensinya, dari keterampilannya, bahkan sekolah itu bagaimana supaya lebih maju. Dan ini merupakan tantangan luar biasa, dan saya ya menikmati, have fun aja gitu, menikmati jabatan baru ini gitu. Bagi ini Pak, setiap anak kan mungkin punya potensi yang berbeda-beda Pak. Mungkin ada, saya hobinya di bidang olahraga, saya hobinya di bidang ini, bidang itu. Sedangkan matematika itu kita temui dari SD, SMA, SMK, mungkin di kuliah pun juga mungkin saya belum mengalami kuliah kan. Bagaimana tipsnya sedikit ini Pak, agar kita bisa menyukai atau menyenangi matematika itu? Kan karena kebanyakan, matematika lagi, lagi. Okay. Jadi begini ya, memang tidak bisa dipungkiri bahwa setiap anak itu memiliki bakat dan potensi masing-masing. Walaupun saya sudah menang sampai ke tingkat nasional Olimpiade Guru Matematika, tetapi saya sadar bahwa saya tidak mungkin memaksa semua anak harus pintar matematika.
tidak bisa memaksa anak harus juara matematika karena mereka memiliki potensinya masing-masing. Jadi kita mengajarkan matematika itu berdasarkan potensi yang mereka miliki masing-masing. Tidak bisa kita paksakan semuanya harus bisa mengerjakan soal ini, harus bisa mengerjakan soal itu. Tapi kunci pertamanya adalah bagaimana anak-anak itu menyukai dulu matematika. Gitu, menyukai matematika dulu. Ya gitu ya. Ibarat beginilah. Kalau ada sebuah lagu gitu ya, kalau kita menyukai lagu tersebut tanpa kita hafalkan liriknya itu langsung kita ingat. Gitu ya. Kalau kita menyukai sebuah lagu, tapi kalau kita benci sebuah lagu kita nggak, kalaupun kita hafal-hafal nggak hafal juga. Nah begitu pun juga matematika. Awalnya buat dulu anak mencintai matematika. Nah sebagaimana supaya dia mencintai matematika, gurunya pun harus bisa memposisikan dia disukai oleh anak-anak, gitu ya. Jadi maksud saya kita sebagai guru matematika itu kan sudah cukup abstrak, banyak rumus segala macam. Jadi jangan memposisikan diri kita itu sebagai sesuatu yang menakutkan, yang suka marah-marah atau bagaimana. Tapi bagaimana anak menyukai belajar dengan kita, dan buatlah matematika itu bermakna gitu ya. Matematika tidak sekedar tambah kali bagi kurang, tidak sekedar X, Y, Z saja gitu ya, tetapi ada maknanya itu. Jadi ketika anak belajar matematika, oh iya ya gitu ya, oh berguna ya, oh begini ya. Jadi tidak hanya datang, tulis rumus, catat, kerjakan soal, anak pusing, tapi tanpa makna gitu ya. Jadi boleh dia suka. Matematik pun fleksibel ya, tidak harus sekedar belajar di kelas, kita bisa belajar di luar kelas gitu ya, kita bisa belajar di mana-mana saja, apapun bisa menjadi inspirasi untuk belajar matematika. Jadi kalau menyenangkan seperti itu, anak-anak juga akan suka dan tertarik dengan matematika. Gitu. Sekarang Bapak agak sedikit terhenti, Pak, untuk mengajar. Iya, betul. Misalkan, Pak, di sekolah Bapak sendiri, misalkan di sekolah yang Bapak pimpin sendiri, ada anak-anak yang kesulitan dengan pelajaran matematika. Mungkin tadi karena dia tidak suka dengan matematika, atau dengan cara pendekatan guru yang tadi kurang. Misalkan ini, Pak, anak-anak ini ingin bertanya tentang matematika, tetapi kepada kepala sekolahnya. Iya. Gimana kira-kira Bapak, atau Bapak, oh maaf saya kepala sekolah nih, gitu, atau tetap Bapak rangkul, atau gimana Bapak? Ya walaupun saya sebagai kepala sekolah, saya kan memang basic matematika ya. Jadi siapapun yang bertanya, tetap saya rangkul, saya terima, baik itu siswa-siswanya, baik itu guru-gurunya gitu ya. Bahkan kita kan punya musyawarah guru matematika ya di Kabupaten Seluma. Bahkan saya di situ jadi pembinanya gitu ya. Saya membina guru-guru matematika se-Kabupaten Seluma itu, khusus yang SMK ya, bagaimana cara kita membelajarkan matematika itu supaya menarik gitu ya. Jadi saya tidak putus hubungan gitu. Ketika anak ingin bertanya, saya bantu gitu ya. Bahkan ketika guru ada menemukan kesulitan bagaimana mengajarkannya, bagaimana menyelesaikan soal, pun konsultasinya dengan saya, tetap saya bantu. Dan bahkan bukan itu saja, kita kan punya grup nih ya, punya grup untuk guru matematika se-Indonesia gitu ya. Di sana pun saya pun masih sering sharing gitu ya. Saya juga mungkin ada tidak mengerti bertanya dengan teman. Begitu juga teman dari provinsi lain gitu ya, dari Sumatera Selatan gitu ya, dari Jogja, dari Jakarta, itu kalaupun kesulitan juga saling bertanya gitu. Jadi kita saling sharing. Jadi tidak putus hubungan. Memang supaya memang tujuan kita agar matematika ini semakin dicintai dan disukai oleh anak-anak gitu. Jadi kita tetap menerima segala permasalahan, kita bantu, kita arahkan, kita bimbing gitu. Misalkan ada yang ingin bertanya tapi di luar jam pelajaran, datang ke rumah Bapak misalnya. Iya. Gimana kira-kira? Oh, boleh, masih diladeni sepanjang dia datang bukan jam 12 malam ya. Ya kalau jam 12 saya udah tidur kan gitu ya. Maksudnya tetap dia datang di jam memang bekerja gitu ya. Kalau jam 12 malam kan agak ngeri juga ngetok-ngetok pintu kan. Tapi semuanya kita ladeni gitu ya. Bahkan ketika misalnya saya ini ya sebagai kepala sekolah kan, kadang kita mengontrol sekolah gitu ya, saya ngontrol sekolah, datang ke kelas-kelas gitu ya. Misal ada guru matematikanya berhalangan hadir, saya langsung masuk aja, saya mengajar, saya bercerita gitu, nggak masalah gitu ya. Atau misalnya lagi kontrol, lagi keliling, kemudian ada guru matematika lagi membahas soal, kemudian ada kesulitan gitu atau bagaimana gitu atau berdiskusi, ya saya langsung membantu mengajarkan. Jadi sifatnya fleksibel. Jadi artinya begini, bukan berarti kita kepala sekolah memang ya, kita kepala sekolah memang diberikan tanggung jawab untuk mengelola sekolah, tapi bukan berarti kita melupakan basic kita gitu ya. Matematika. Iya, betul. Tapi bukan berarti kita akhirnya terlalu fokus mengajar, bukan gitu ya. Karena memang kita memahami itu ya kita bantu.
membantu tanpa melupakan tugas dan tanggung jawab pokok kita gitu. Terakhir Bapak, untuk memahami matematikanya, mungkin rumus ini mungkin dari SD, SMP, SMA, SMK mungkin berbeda-beda. Itu memang harus kita hafal semua atau gimana kira-kira Pak? Biar dari SD sudah segini yang dihafal, SMP hafal lagi, tambah lagi, kan lama-lama pusing juga Pak. Okay. Ada tips atau trik? Jadi gini, biar tidak terlalu menghafal. Ya betul. Kita ketika belajar sepeda atau naik motor gitu ya, apakah itu kita hafal? Tidak kan? Tidak. Kalau kita bersepeda atau naik motor atau bawa mobil, kalau kita hafal, kita pusing sendiri, akhirnya kita nabrak gitu ya. Jadi memang matematika seperti itu. Jadi matematika kalau semakin dihafal itu semakin berasa rumit gitu ya. Tetapi dipahami, disukai, dijiwai gitu ya. Jadi segala rumus-rumus yang ada itu semuanya bermakna. Tidak hanya tiba-tiba jatuh begitu saja. Dan sebagai guru matematika juga ketika ada rumus, ada permasalahan itu dipahamkan bagaimana logika berpikirnya gitu ya. Bagaimana sampai dia menuju ke angka sana gitu. Dan sebenarnya pemerintah sudah sudah memikirkan tahapan perkembangan anak gitu ya, mulai dari SD, mulai dari SMP, SMA dan seterusnya. Jadi mulai dari SD mulai dikenalkan matematika, tapi yang masih sifatnya yang mudah dihitung, yang bermakna, ada fakta-fakta, belum terlalu abstrak. Mulai ke SMP sudah mulai sedikit abstrak dan seterusnya. Jadi tipsnya adalah jangan dihafal. Karena semakin dihafal kita semakin semakin kesulitan. Tetapi kita pahami maknanya, kita pahami logikanya, kita pahami bagaimana alur berpikirnya gitu ya. Kalau kita paham alur berpikirnya, kalau kita pahami logikanya, kalau kita paham bagaimana sistematikanya, secara tidak langsung rumus-rumus itu akan teringat oleh kita gitu ya. Sehingga ketika kita menyelesaikannya pun juga lebih gampang gitu ya. Tapi kalau mau ulangan matematika, malam ini sibuk menghafal rumus, kerepotan gitu ya. Lebih baik kita pahami maknanya apa, mengapa seperti ini, lalu kita banyak berlatih soal sambil lihat aplikasinya. Jadi terasa menyenangkan sehingga semuanya itu langsung merasuk gitu ya, langsung terpola gitu ya ke pikiran kita sehingga jadi lebih mudah gitu. Mungkin kalau dari SD-nya hanya angka 1, 2, 3, pas SMP mulai bertemu XY, iya begitu. SMA, SMK bertemu huruf yang lainnya. Kalau kita hafal, yang kita hafal ya XY takutnya nanti tidak berkembang pas di soal yang lain, mungkin ada yang menggunakan huruf lain. Betul sekali. Itu ada N atau A, B. Iya, betul. Jadi kalau kita sistemnya menghafal, akhirnya kita masih cuma bisa mengerjakan soal yang itu saja gitu ya. Tetapi kita berikan pemahaman sehingga dia bisa menjadi lebih luas. Dan di awal jangan dulu dipaksa anak cepat menyelesaikan, tidak. Biarkan mereka menyelesaikan masalah matematika dengan cara mereka sendiri. Nah, dengan cara mereka sendiri, bagaimana mereka lebih nyamannya, sepanjang logikanya benar, nanti lama-kelamaan mereka pada akhirnya bisa menyelesaikannya gitu. Ini Pak, ada lagi pertanyaan dari teman kita. Sekarang pada masa PPDB, Pak, apa sih yang membuat masuk SMK menjadi menarik, Bapak? Kenapa pilihannya harus SMK? Gitu ya. Jadi begini, SMK itu kan sekolah menengah kejuruan. Gitu ya. Artinya memang kita menyiapkan anak itu yang siap untuk terampil, siap mandiri dengan berbagai macam kompetensi gitu ya. Berbeda dengan anak SMA. Kalau anak-anak masuk SMA itu fokusnya adalah bagaimana melanjutkan ke perguruan tinggi. Tetapi kan tidak semua anak bisa langsung mengajukan perguruan tinggi gitu ya. Mungkin ada anak yang memang ingin langsung bekerja, mungkin ada anak yang ingin langsung ingin mengembangkan potensinya, atau mungkin ada anak yang ingin kuliah sambil bekerja. Nah, SMK ini adalah menawarkan kepada anak-anak
ketika dia menyelesaikan SMK, mereka itu bisa terampil, bisa mandiri sesuai dengan potensi dan bakat yang mereka sukai gitu ya. Kalau anak-anak misalnya suka yang berhubungan dengan pertanian, silakan masuk SMK yang di bidang pertanian. Kalau anak-anak memang hobinya otomotif gitu ya, silakan masuk otomotif. Jadi artinya SMK ini memang sesuai dengan potensi dan bakat mereka masing-masing. Minat. Iya, memang dari minat. awal, aku pengen. Iya, pengen minatnya ini, sehingga selama 3 tahun itu dia benar-benar menggeluti minatnya itu gitu ya. Bahkan kalau misalnya dia mau komputer jaringan, silakan komputer jaringan. Kalau mereka lebih suka akuntansi gitu ya, atau mereka lebih suka misalnya tata boga, memasak, kecantikan dan sebagainya, silakan di bidangnya masing-masing. Nah, SMK itu tidak sekedar memberikan keterampilan saja, tetapi kan SMK juga mengadakan link and match gitu ya dengan dunia usaha dan dunia industri. Artinya kurikulum yang mereka pelajari adalah kurikulum yang memang link and match gitu antara kurikulum yang ada dari Kementerian Pendidikan, kita juga menyesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Itu sehingga ketika anak itu tamat SMK, mereka memang siap. Sesuai dan mudah bisa diserap oleh dunia usaha dunia industri gitu ya. Mereka di kelas 11 pun juga mereka kan ada namanya praktek kerja industri atau prakrin gitu ya. Jadi mereka memang benar-benar mengalami langsung praktek di dunia usaha dunia industri selama beberapa bulan. Mereka benar-benar belajar bagaimana rasanya terjun langsung ke dunia kerja gitu ya. Kemudian kita juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar, misalnya mengundang guru tamu atau pihak-pihak dari wirausaha gitu ya. Jadi kita juga undang, dan kita juga menerapkan pembelajaran yang memang pembelajaran yang benar-benar berasa seperti dunia industri. Kalau sekarang kan istilahnya teaching factory gitu ya. Jadi memang kita buat kondisi pembelajaran itu benar-benar seperti sedang berada dalam lingkungan dunia usaha dunia industri. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pelajaran-pelajarannya pun juga aplikatif, kira-kira seperti itu. Ini untuk Bapak pribadi. Bagaimana pendapat Bapak? Misalkan tadi kan Bapak bilang SMK itu sekolah yang menyiapkan para siswanya untuk siap ke dunia kerja. Misalkan nih Bapak, sudah 3 tahun di SMK, menggeluti bidang yang dia minati ini tadi, terus pas tamat dia melanjutkan kuliah, tapi tidak sesuai dengan jurusan yang dia ambil pada sebelumnya, Pak. Kira-kira menurut Bapak pribadi ini, Pak? Oh ya, menurut saya pribadi. Yang jelas itu pilihan mereka masing-masing, gitu ya. Pilihan hidup, jalan-jalan mereka masing-masing. Yang jelas ketika mereka masuk ke SMK dan memilih jurusan itu, di awal dia masuk SMK kita berikan pemahaman bahwa jika dia memilih jurusan ini, maka kedepannya akan begini. Jika mereka memilih jurusan itu, bahkan ketika mereka mendaftar di bagian layanan informasi itu, ketika mereka mendaftar kita informasikan dulu, kalau anak-anak mengambil ini maka kompetensi akan dia pelajari itu ini, sehingga kemungkinan peluang kerjanya tuh begini. Begitu, jadi ada layanan informasi sehingga ketika dia memilih itu benar-benar dia serius dengan bakat minat mereka, sambil kita arahkan selama 3 tahun gitu ya. Nah, masalah dia ingin memilih bidangnya atau itu kembali dia ke masing-masing. Kalau dia memilih bidang yang sesuai dengan yang dia pilih ketika SMK, itu kan menjadi lebih mudah nih, karena basicnya dia sudah punya. Tapi kalau dia ingin mencoba memilih yang lain, dia merasa mantap di sana, ya paling tidak dia basicnya kan harus mengulang dari awal, dia cukup kesulitan gitu ya. Tapi apapun itu begini, SMK memang kita memberikan anak-anak itu keterampilan, memberikan skill. Tetapi tidak hanya itu, kita juga memberikan mereka nilai-nilai karakter entrepreneurship. Nah gitu. Jadi mereka masing-masing. Iya, jadi artinya begini, selain mereka terampil, tahu bagaimana cara kerja, kita juga memberikan karakter-karakter jiwa wirausaha. Misalnya kita latih mereka bagaimana menjadi seorang anak yang disiplin, bagaimana menjadi seorang anak yang mampu kerja keras, bagaimana menjadi seorang anak yang tangguh, bagaimana menjadi seorang anak yang tahan banting, yang bisa melihat peluang-peluang kerja, bagaimana yang dia memiliki
bakat-bakat bagaimana cara dia mengembangkan usahanya. Jadi kita kasih juga basic-basic karakter dunia kerja. Iya betul. Artinya sehingga ketika dia nanti apakah bidang kerjanya sesuai dengan pilihan dia yang dia pilih ataupun mungkin berbeda, paling tidak kalaupun bidang usaha dia berbeda dengan jurusannya ketika SMK, paling tidak karakter-karakter jiwa entrepreneurship yang kita kenalkan itu masih bisa dia gunakan gitu ya. Jadi memang kompleks lah SMK itu. Jadi tidak salah kalau Bapak Ibu anaknya masuk ke SMK, karena selain kita berikan juga pelajaran umum seperti matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris yang fungsinya menunjang keterampilannya, kita latih mereka juga dengan skill-skill, ajarkan praktek langsung, kita kerjasama dunia usaha, dunia industri, dan kita juga mengenalkan karakter-karakter sebagaimana seorang pekerja, bagaimana seorang yang berjiwa wirausaha gitu. Jadi kompleks sekali. Wow. Baik, terima kasih Bapak Salendra Putra MPD. Karena sudah MPD Pak ya. Baik, itulah tadi saya rasa sudah cukup Bapak. Udah kurang lebih udah lewat Pak, setengah jam. Jadi saya rasa terima kasih buat nonton. Terima kasih juga Bapak ya, atas sama-sama di sini. Ya. Udah mengganggu waktunya. Ya nggak apa-apa. Saya tahu jadwal Bapak padat pasti Pak. Pasti itu selalu. Kemarin saya ngundang lagi ada acara di tempat lain. Terus diundang terus Bapak saya lihat. Jadi saya ngundang tapi waktunya sesuai dengan Bapak aja, saya ngikut aja Bapak gitu. Nggak juga ya. Yang penting intinya kita bisa berbagi, bisa sharing, apalagi ini kan kegiatan anak muda ya, saya sangat senang sekali. Harapan saya memang anak-anak muda yang buat kegiatan yang seperti ini gitu ya, live di Instagram, live di YouTube. Jadi live di Instagramnya bukan sekedar update status nggak jelas atau kegiatan halu yang nggak jelas gitu ya, tetapi yang buat yang bermanfaat seperti ini supaya supaya anak-anak muda ini lebih banyak kegiatan produktifnya daripada kegiatan konsumtifnya gitu. Itu yang paling penting. Baik Pak, terima kasih Bapak ya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Bagian tertarik ke SMK itu tadi tips trik dari Bapak Salendra, lebih mencintai matematika itu tadi tipsnya. Terima kasih buat yang menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.